Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahid al-ahad al-fard as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababun na'imil mu'abbad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabi al-mufaddal al-musharraf al-mu'ayyad fahuwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dalam praktisitas kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Niscaya kehidupan kita akan dapat kemuliaan dari Allah, dunia kita, akhirat kita. Bulan ini adalah bulan Maulud, bulan di mana seorang bayi mulia dilahirkan. Bulan ini adalah bulan Maulid, di mana di hari ini Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini adalah fadl, karunia, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang beriman mesti berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan fadl, karunia dan rahmat Allah, selayaknya dengan itu mereka semuanya termasuk kita harus berbahagia. Jamaah rahimakumullah, ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ada orang yang sangat bahagia. Walaupun nanti
besarnya Nabi, besarnya Rasulullah jadi musuhnya, yaitu Abu Lahab. Ketiga hamba sahayanya Suwaibah bilang kepada bosnya, "Bos, sampean sekarang punya keponakan yang ganteng, namanya Ahmad, namanya Muhammad." Saking bahagianya, Suwaibah langsung dimerdekakan. Hadirin, efek dari bahagianya Abu Lahab atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata jadi keringanan siksanya. Ketika Abu Lahab meninggal dunia 1 tahun, Sayyidina Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi bertemu Abu Lahab. Ditanya, "Gimana keadaanmu? Engkau sudah bisa melihat sendiri, aku tiada lepas dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Untung setiap hari Senin, karena aku bahagia dengan kelahiran Muhammad dan memerdekakan Suwaibah, ternyata aku diringankan siksa. Setiap hari Senin telunjuk ini keluar 3 tetes air." Sehingga Syekh As-Samsuddin Nasiruddin Ad-Dimishqi melantunkan dalam syairnya. Syair itu beliau menyampaikan, hadirin, "Idza kana hada kafiran jaa dammuhu wa tabbat yadahu bil jahimi muhallada." Seorang yang kafir dalam kehidupannya, mereka atau dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibelenggu tangannya di neraka jahim, yaitu Abu Lahab. Ata annahu fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Maka setiap hari Senin datang, maka siksanya diringankan karena bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dannul abdu tula umruhu, maka kalian jangan menyangka kalau ada hamba dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umurnya, bi Ahmad masrurun, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia, sangat bangga. Wa mata muwahhida, mati dalam kondisi bertauhid, mestinya lebih akan diringankan oleh Allah bebannya. Jamaah rahimakumullah, mestinya kita harus berterima kasih kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat Jumat kayak gini ini, mau tidak mau, diakui atau tidak, ini adalah jasa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin, sering-sering mengucap jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan pada pemimpin kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan balasan yang pantas untuknya, untuk beliau, dengan jasa-jasa beliau kepada kita semuanya ini. Jamaah rahimakumullah,
ada pameo bakar Rasul sauqan lana wa nahnu la nabki syauqan lahu. Rasulullah itu dalam hidupnya entar menangis karena rindu kepada kita, tapi sebaliknya maaf kita ini jarang loh menangis karena merindukan beliau. Jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat beliau datang saling bertanya. Qalu, mereka berkata, ma yabkika ya Rasulullah. Ya Rasul, apa sih yang panjenengan tangisi? Kok aku lihat, kami lihat engkau entar menangis. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat hadirin. Qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, astaqtu li ikhwani, aku sering menangis karena aku sangat merindukan kepada saudara-saudaraku. Kalau para sahabatnya langsung menimpalinya, aulasna ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami semuanya ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Jawab Rasulullah, qala la, tidak, wa antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ada yang namanya saudara, ada yang namanya sahabat hadirin. Mestinya yang harus didahulukan adalah saudara, tapi kadang kebalik, sahabat didahulukan tapi saudara diterakhirkan, bahkan jadi musuh. Naudzubillah min dzalik, apalagi sudah urusan warisan hadirin. Tanpa harus melemahkan kepada beliau-beliau sahabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Mereka semuanya adalah orang yang the best di hadapan Allah, the best di hadapan Rasulullah. Mereka adalah ahlul jannah. Tapi Rasul menyampaikan, amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku adalah faqaumun, suatu kaum, ya'tuna min ba'di, yang datang di bumi ini setelah aku tiada. Hebatnya kaum itu adalah yu'minu nabi, mereka saling beriman kepadaku, fala yarawni, padahal tidak pernah melihat sama sekali kepadaku. Untuk itu hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Yang pertama, falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang iman kepadanya, kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah beriman. Wa azzaruhu, dan orang-orang yang mau memuliakan. Kalau orang Surabaya bilang hadirin, lek awak dhewe wong Islam sing mulyakno sapa? Walaupun sekarang ini banyak juga orang-orang yang memuliakan Rasulullah, difitnah ngalor ngidul hadirin, dibid'ah-bid'ahkan dan sebagainya. Silakan. Kenapa dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu bagi orang mukmin seperti kita harusnya kedudukannya lebih tinggi daripada diri orang mukmin itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah wa nasaruhu, orang-orang yang mau menolongnya, menolong Rasulullah karena Rasulullah sudah tiada. Artinya hadirin adalah mensyiarkan agama Rasulullah, yaitu agama Islam seperti kita ini hadirin. Dan yang terakhir adalah orang-orang siapa hadirin?
falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unsila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan besertanya yaitu Al-Qur'anul Karim. Jaminannya ulaika humul muflihun, mereka itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk demikian adanya, jadi orang-orang yang beruntung antaran rahmat, nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.